Ada yang diperpanjang tapi bukan kontrakan rumah. Ditulis oleh Gusti Yusuf di seaword.com. Selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Udah resmi belum sih? Entahlah, tapi ya sepertinya bakal diperpanjang. Tapi bagaimana PPKM sejauh ini? Yuk kita lihat data-datanya. Oke, sebelum mulai, paham nggak fungsi PPKM ini? Gini, saya jelasin pelan-pelan biar semua paham. Logikanya begini, ini virus yang nyebar dengan kenceng dan nyebarnya dari orang ke orang ya. Virus ini menular ketika ada orang terinfeksi berdekatan dengan orang yang sehat. Ya mirip kutu lah. Kalau deket-deket dengan yang kutuan bisa loncat tuh kutu ke kepala kita. Jadi cara ngatasinnya ya dibikin orang supaya jarang ketemu. Tujuannya apa? Gini, ada 3 strategi menghadapi pandemi. Pertama, biarin aja, yang mati ya udah bye-bye, yang bertahan ya lanjut hidup di dunia. Seleksi alam, yang kuat yang bertahan. Cara ini cepat menurunkan penularan, tapi korban pasti banyak. Kalau kita yang beruntung mampu bertahan ya seneng kita. Kalau kebagian yang semaput, wah repot. Mana selama hidup jomblo terus pula, gak seru kan belum ngerasain nikah? Strategi kedua, lockdown ketat. Ada yang terinfeksi langsung kurung di rumahnya dan biarkan dia di sana sampai sembuh atau mati. Kejam amat Om Batman? Iya kejam, dan pernah terjadi waktu Black Death di Eropa. Cara ini juga cepat menurunkan penularan, tapi korban terutama dari sisi ekonomi juga akan banyak. Kalau nggak terinfeksi sih seneng-seneng aja. Giliran terinfeksi, widih dikurung di rumah terus sampai sembuh. Mending kalau sembuh, kalau mati gimana? Strategi ketiga, melambatkan penularan. Strategi ini yang ditempuh Indonesia. Maksudnya, biar gak ada korban dan memberi waktu untuk melakukan intervensi seperti vaksinasi. Gak enaknya cara ini ya lambat. Dan di Indonesia ya gitu deh. Secara nasional penyebaran di Indonesia terlihat mulai mendatar. Ini data dari pemerintah seminggu terakhir dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli. Kasus harian. Kalau kita lihat seminggu terakhir sepertinya sejak tanggal 14 Juli sampai 17 Juli sudah mulai mendatar. Artinya PPKM yang menahan mobilitas masyarakat bisa menahan laju penyebaran virus ini. Tapi kalau kita ingat bahwa PPKM ini mulai sejak 3 Juli, maka untuk sampai kurvanya melandai butuh waktu cukup lama dan peningkatan yang cukup tinggi serta kematian yang terus bertambah. Tingkat kesembuhan kalau dilihat keseluruhan kasus saat ini ada di 78,81%, dan kalau dilihat dari total yang sembuh dan yang meninggal maka ada di 96,85%, bukan di 98%. Tingkat kematian atau mortality rate berada di 2,56% dan tingkat kematian case fatality rate atau CFR di 3,15%. Angka CFR terus meningkat. Ini cukup mengkhawatirkan. Angka MR membandingkan dengan total kasus jadi turun terus karena total kasus naik dengan cepat. Indonesia ingin meniru cara India menghadapi varian Delta ini. Testing and tracing, lalu isolasi dan vaksinasi secepatnya. Sayangnya, pada praktiknya di lapangan, testing masih kurang. Tracing apalagi, vaksinasi tidak dikelola dengan baik malah menimbulkan kerumunan dan masih belum tegas serta dipersulit dengan banyak hoax yang beredar. Hari ini saya membaca kabar ada seorang ayah yang termakan hoax seorang dokter dan meninggal. Sayangnya, minggu-minggu itu lagi ramainya podcastnya Dr. Louis soal interaksi obat yang bikin banyak kematian yang ada tentang COVID-19. Nah, ayah saya percaya itu. Gak mau minum obat banyak-banyak, maunya obat pereda nyeri saja. Takut nafas hilang, saya sempat berdebat waktu nyuruh minum obat ke ayah. Ujarnya, lengkapnya bisa dibaca di detik.com. Bener apa enggak cerita di atas? Saya serahkan kepada pembaca saja. Tapi pesan saya, hati-hati dengan yang kamu baca. Perhatikan siapa yang menulisnya, sumbernya dari mana, kredibel atau enggak. Saya jadi ingat media online PKS Piungan zaman Pilpres dulu, dan belakangan ini kok ada mirip-miripnya ya. Melihat data-data di atas, maka PPKM darurat ini memang harus terpaksa diperpanjang. Tapi di sisi lain masyarakat pun sudah jenuh. Rakyat ekonomi menengah ke bawah banyak yang terdampak. Bisnis-bisnis banyak yang terdampak, termasuk bisnis saya. 2 bisnis saya, satu mati suri, satunya masih mencoba bertahan. Tapi ya sudahlah, saya anggap resiko bisnis. Daripada makin nyusahin banyak orang, saya jalankan mengikuti aturan saja. Oh ya, soal pandemi ini bukan hanya soal hidup atau mati loh, tapi soal kesehatan secara menyeluruh. Begini,
Siapa sih yang mau sakit? Dan kalau kena COVID sementara belum divaksinasi, ini penyembuhannya bisa lama dan gejalanya juga nggak enak. Ya, selama ini batuk-batuk aja pun mengganggu kita mencari rejeki, bukan? Apalagi kalau sampai COVID dan harus dirawat di rumah sakit. Sepupu saya baru sembuh 1 bulan. Bayangin, nggak bisa cari rejeki selama 1 bulan bukan karena PPKM, tapi karena dirawat di rumah sakit. Atau harus diisolasi karena kita tidak mau menularkan ke anak atau istri. Seperti adik ipar saya, anaknya yang masih kecil nangis-nangis pengen ketemu ibunya, sementara ibunya harus isolasi. Soal perpanjangan PPKM ini saya berharap pada pemerintah untuk lebih memperhatikan distribusi bansos, menggunakan cara-cara yang persuasif agar tidak menimbulkan gejolak. Masa kalah sama aksi simpatik seorang YouTuber? Saya juga melihat cara seorang polisi yang membubarkan tukang becak, pedagang asongan dengan memberikan uang tunai. Ini jauh lebih menyentuh dan mengena, tapi jangan juga berharap sepenuhnya pada pemerintah. Saat seperti ini justru kita harus saling membantu. Bisnis saya saat ini nggak menguntungkan bagi saya, tapi kalau saya hentikan, kasihan yang kerja. Jadi saya teruskan saja. Jadi cobalah membantu di sekitar kita. Ini waktunya kita bersatu, nggak perlu memperkeruh suasana. COVID itu nyata ada, korban terus berjatuhan. Total saat ini 72.489 meninggal. Bagaimana menurut Anda? Menguak peranan gak bener hancurkan Indonesia lewat varian Delta, ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Varian Delta dari India menjadi sebuah varian of concern yang ada di dunia ini. Tapi daripada saya ngomongin dunia, kita baiknya bicara soal apa yang terjadi di dalam negeri. Indonesia dengan varian Delta yang menghancurkan Jakarta, ikut-ikutan menghancurkan Indonesia. Namun dari mana bisa ada ledakan varian of concern ini? Bukankah selama ini pemerintah pusat memberlakukan protokol kesehatan yang ketat? Bahkan tercatat sebelum lebaran, angka kenaikan COVID masih ada di angka yang wajar dan belum ada varian Delta yang tercatat. Mari simak. Pertama, kita melihat bahwa varian Delta itu datang dari India. Sejak kasus di India meledak karena adanya acara agama di Sungai Gangga, banyak orang kaya dari India yang melakukan eksodus alias keluar dari India untuk mencari safe haven alias tempat yang aman. Salah satu negara yang dituju oleh beberapa orang India adalah Indonesia. Penerbangan dari India ke Jakarta pun terjadi. Seharusnya hal ini tidak menjadi masalah jika mereka dikarantina sesuai dengan prosedur Kementerian Kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Seharusnya melalui pedoman karantina bandara, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan juga Menlu Retno Marsudi bisa menjamin keamanan para WNA yang datang. Mereka harus dikarantina beberapa hari dan sebelum keluar harus PCR negatif. Kalau positif ya karantina lagi sampai negatif. Tapi ternyata di kemudiannya ada orang yang menggunakan kartu kadaluarsa yang bekerja sebagai petugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta, menjadi mafia agar para WNA India ini lolos dari karantina. Mereka jadi tidak perlu dikarantina. 2 orang ini pun menggunakan kartu pegawai pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur. Tentunya meskipun mereka pegawai honorer dan dibantah oleh kepala dinas bahwa itu adalah mafia yang ada di bawahnya, tetap saja kenapa mereka bisa menggunakan kartu itu dan bisa menyelinap sebagai petugas. Dari sini kita melihat bahwa ada celah yang dimunculkan oleh sistem penarikan kartu. Seharusnya kartu identitas dicabut saat pegawai sudah tidak bekerja lagi. Seharusnya Gubernur membuat sistem di mana kartu pegawai yang ada ID dicabut agar tidak disalahgunakan oleh mafia. Jadi Gubernur bisa dikatakan dengan sengaja membiarkan kartu pas pensiunan Dinas Pariwisata yang ditetapkan sebagai tersangka tetap ada di tangan mereka. Pembiaran itu adalah sebuah kejahatan yang kelihatannya terstruktur, sistematis, dan masif. Nama orang ini bisa tetap bersih. Dalihnya sederhana, bahwa pegawai itu menyalahgunakan kartu pas Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Jadi Gubernur bisa dengan mudah cuci tangan. Inilah yang berbahaya dari orang ini. Teman dari cendana ini sangat berbahaya dan saya kira harus diwaspadai bersama. Gubernur ini selain menjadi super spreader saat kerumunan risik, dia juga dicurigai jadi penyebab masuknya dan meledaknya varian Delta. Sehingga dengan meledaknya varian Delta, dia bisa mondar-mandir kayak setrikaan ke kuburan.
kekhawatiran. Varian of concern, yakni Delta varian ini masuk dan meluluh lantakkan Jakarta, kemudian Indonesia. Bisa dikaitkan sangat erat dengan pembiaran dan deal-dealan antara dua mafia yang merupakan anak dan bapak itu, sehingga WNA India yang berpotensi membawa virus Delta bisa bebas tanpa karantina. Dari sini kita melihat bagaimana dua mafia yang pakai kartu dinas pariwisata menghancurkan setiap tembok yang dibangun oleh pemerintah pusat dengan susah payah lewat meloloskan WNA India dari karantina. Seharusnya karantina dilakukan, jadi nggak dilakukan. Untuk kita tahu bersama bahwa varian Delta ini berkali-kali lebih menular. Kenapa PR si tukang bacot Bella Gabener itu tidak mengomentari ini? Kenapa PR malah komentari Jokowi yang belusukan ke Sunter? Orang perut buncit itu hanya tahu di depan komputer dan gadget, keluar-keluar sana-sini, menebarkan ketakutan dan kepanikan tanpa ada solusi. Kemudian mendadak Bella Gabener, katanya si Pandir Gabener sudah meminta pengetatan dari awal, tapi diabaikan pemerintah pusat. Namun dari pembahasan penulis, semua yang dikatakan PR terkait kewaspadaan Gabener sangatlah mudah untuk dibantah. Kenapa? Coba tanya saja dua mafia itu pakai kartu apa saat dia meloloskan WNA India yang berpotensi menularkan Delta varian di Jakarta. Kartu dinas kan? Begitulah tanya-tanya.